Saya boleh Eh, menyampaikan renungan. Silakan silakan Ci. Tadi kayaknya nyambung sedikit masalah berkat sama kutub, kemudian lari ke Lukas tadi ya. Tapi saya mau fokus di sini di pasal 9. Itu Nuh adalah petani. Dialah yang mula-mula mengusahakan kebun anggur. Nah, di sini ia minum anggur, mabuklah ia. Berarti kan Nuh itu sudah menghasilkan. Makanya dia membuat, istilahnya membuat minuman dari hasil buah anggur kebunnya itu. Artinya banyak berkat. Dia menerima banyak berkat. Kemudian dia melakukan fermentasi, dia minum anggurnya. Tadi kita kembali ke berkat itu. Ketika kita menerima berkat, kalau kita menikmatinya sendiri, hasilnya menjadi kutuk buat kita sendiri. Seperti Nuh ini. Kalau dia bagi-bagi, dia tidak minum sendirian, dia nggak akan mabuk kalau menurut saya. Gitu. Ini juga pelajaran buat kita. Kembali lagi, kita harus ke pokok anggur. Kan pokok anggur, Bapakkulah pengusahanya. Kita jadi ingat lagi, oh ternyata dulu awal mulanya itu Nuh. Gitu. Jadi setiap itu kita diingatkan, setiap kita punya berkat, kita nggak boleh makan sendiri, kita harus bagi. Itu yang saya pelajari dari Nuh ini. Kemudian yang kedua, mengenai kutuk. Kenapa sampai Nuh itu mengutuk Ham? Karena apa yang dilakukan? Sama seperti kita hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita itu tahu hal yang pribadi dari seseorang. Tapi ketika kita marah sama orang itu, kita mengungkapkan kepada orang lain yang kita menyimpannya gitu. Maka orang tersebut akan meluapkan emosinya, marah. Dan ini diungkapkan oleh Nuh sampai dia keluar kata-kata kutuk. Artinya tuh ya amarah yang luar biasa, yang tidak tertahankan lagi. Gitu. Itu makanya kadang-kadang kalau misalnya seorang ibu sampai yang tidak sanggup lagi menahan, padahal ibu itu paling sabar gitu ya. Tapi kalau sampai keluar kata-kata kutuk, artinya itu memang luar biasa kesalahannya gitu. Nah di sini Nuh, seorang ayah, kenapa sampai keluar kata-kata kutuk? Artinya apa yang dilakukan oleh Ham ini itu sangat luar biasa, memalukan Nuh. Nah, itu memperingatkan kita juga gitu. Ketika kita tahu rahasia-rahasia orang, ingat jangan sampai kita mengungkapkannya gitu. Siapa tahu bukan bukan Nuh yang mengutuk kita, tetapi bapak kita gitu loh, yang mengusahakan kebun anggur. Karena kita juga kan termasuk kebun anggurnya Allah. Nah, itu yang dikembalikan ke permenungan saya malam hari ini. Masalah kutuk. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ham. Tapi ada pertanyaan yang timbul di dalam hati saya, kenapa yang dikutuk itu Kanaan? Karena yang membuat, yang mempermalukan ayahnya kan itu si Ham. Tapi kenapa yang dikutuk Kanaan gitu? Apa salahnya Kanaan gitu kan? Saya juga nggak habis pikir gitu. Bapaknya yang melakukan kesalahan, anaknya yang dikutuk. Ini saya baru baru belajar di sini. Tapi memang ada kan kesalahan itu sampai 4 keturunan. Maksudnya kutukan itu bisa sampai ke 4 keturunan. Terus di ayat yang terakhir kita sudah nyinggung juga di minggu yang lalu bahwa memang dari Nuh lah keturunan semua bangsa-bangsa di awalnya. Kalau dilihat dari sini, jadi sebenarnya kita itu memang satu saudara. Kalau mau dilihat dari Nuh, sama siapapun kita ini satu keluarga, satu darah dari Nuh. Sehingga berkat atau kutuk itu pun ada di kita juga gitu. Karena kita satu keturunan. Tinggal tergantung kita maunya terimanya berkat atau kutuk. Ya kita kembalikan ke diri kita masing-masing dalam keseharian kita maunya dapatnya apa.
Jadi sebelum melakukan sesuatu atau keluar kata-kata apapun juga, kita mau apa yang kita dapatkan, kutuk atau berkat. Jadi harus berhati-hati dengan kata-kata, berhati-hati dengan tindakan kita gitu. Tadi Pak Guru juga, wah luar biasa ya Pak Guru. Mungkin Pak Guru ini muridnya sudah dewasa ya. Kalau saya anak-anak, kemudian suruh teriak kayak begitu, anaknya langsung shock kayaknya. Karena merontok semua. Saraf-saraf di otaknya pada putus. Katanya nggak boleh kasar gitu. Jadi mau kata-katanya keras ataupun halus, itu adalah sesuatu hal yang menjadikan kutuk bagi orang lain. Kalau bagi saya. Jadi semoga Pak Guru juga mulai sekarang mungkin harus, ya Pak Guru jangan keras-keras lah, kasihan tuh otaknya anak-anak nanti jadi apa yang Pak Guru katakan jadi benar kayak kenyataan. Kan jadinya jadi kutuk nanti. Itu permenungan saya, jangan banyak-banyak buat yang lain. Terima Salam kasih, Ci. kenal Pak Guru. Peter namanya. Guru. Peter. Ya tadi Pak Guru itu mungkin hanya memberikan ilustrasi ya. Ilustrasi salah satu contoh. Nah, mungkin aku menanggapi sedikit ya bahwa memang yang dibahas oleh Pak Peter itu komentator. Oh Pak Guru ya, kita panggil Pak Guru sekarang. Pak Guru Peter gitu ya, dan Ibu Guru Neti itu sesuatu yang ternyata memang tidak saya bahas juga nanti ketika saya sharing. Jadi dan saya juga baru ingat dengan hal ini tentang kutuk berkat dan bagaimana sifat Nuh ya. Dan akhirnya itu melengkapi. Ya ini memang luar biasanya kalau kita diskusi di awal begini. Jadi melengkapi apa yang akan disampaikan. Lalu yang kedua tentang kutuk keturunan itu sudah sempat kita bahas ya. Kutuk keturunan itu sudah sempat dibahas waktu membahas kejadian 4. Waktu membahas kejadian 4 dan kejadian 5 kalau nggak salah. Itu kalau aku nggak salah ya, kejadian 4 dan kejadian 5. Jadi nanti mungkin bisa dilihat di YouTube-nya ya. Nah, itu sudah hasil riset saya gitu ya, dengan beberapa sumber dan informasi yang ada. Jadi kesimpulannya bahwa kutuk keturunan itu tidak ada, atau kesimpulannya begitu. Tapi untuk detailnya mungkin bisa dilihat di video tersebut ya, di video Jazz. Itu sekitar kejadian 4 atau kejadian 5 itu ada tentang membahas tentang kutuk keturunan. Nah, terus juga saya juga baru sadar ternyata keturunan Ham ini, nah ini luar biasa ketelitiannya ya. Keturunan Ham ini menjadi musuh-musuh orang Israel. Ini kalau kita baca ya, mulai kejadian 10 ayat 6 sampai 20 itu kita baca itu ada Misraim. Misraim itu Mesir. Nah, ada Kanaan, itu menjadi musuh Israel juga. Lalu Nimrod ini nanti itu dikaitkan dengan Raja Asyur, dan Asyur itu pernah jadi musuh Israel juga. Lalu apalagi ada Sidon, ada Het, nah itu pernah jadi musuh Israel. Ada Amori, itu pernah jadi musuh bangsa Israel juga, gitu ya. Nah itu dan di Kanaan itu ternyata terdiri banyak bangsa-bangsa di sana, dan itu semua pernah jadi musuh Israel gitu. Saya juga baru sadar pas dibilang itu, oh iya ya, benar juga ya. Dan kalau tadi Cineti bilang bahwa kenapa kok yang dikutuk Kanaan, nah ini menarik ini. Ini juga sebenarnya jadi pertanyaan buatku dari kemarin gitu kan. Ini kok yang bersalah itu si Ham, tapi kenapa yang dikutuk anaknya gitu. Ini kemungkinan memang anaknya sudah lahir saat itu. Ketika Nuh mengkutuk itu kemungkinan besar memang Kanaan anak Ham itu kemungkinan memang sudah lahir gitu kan. Akhirnya itu bisa dikutuk ya.
sesuai dengan penjelasan tentang kutuk keturunan bahwa yang bisa dikutuk tuh hanya orang yang sudah lahir ya. Jadi orang yang belum lahir itu tidak dapat dikutuk. Nah, terus ya ada teori bahwa Kanaan itu bersama-sama dengan Ham ya. Nah, itu kemungkinan juga demikian bahwa kemungkinan ketika Ham melihat Nuh itu Kanaan ada di sana. Nah, tapi yang menarik itu adalah begini, kita perlu lihat siapa penulisnya. Nah, itu lagi. Kita perlu lihat siapa penulisnya. Katakanlah, gitu ya. Kita nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai studi modern lah. Kita pakai studi tradisional aja deh. Gitu ya, katakanlah kita pakai studi tradisional dan kita menganggap penulisnya ini memang Musa dan Yosua, misal seperti itu ya. Nah, kemungkinan kan dalam studi kitab suci secara tradisional itu kemungkinannya menuliskan 5 kitab Taurat itu Musa dan Yosua, gitu ya. Nah, katakanlah Musa dan Yosua yang menuliskan 2 kitab ini termasuk Kejadian. Jadi ini sebenarnya ini mempersiapkan. Kenapa akhirnya yang dikutuk tuh secara spesifik adalah Kanaan itu mempersiapkan nanti kitab Yosua. Bahwa yang akan dilawan, yang akan direbut tanahnya itu adalah tanah Kanaan. Gitu. Itu kita bisa lihat dari sana. Kita bisa lihat dari konteks siapa penulisnya. Gitu. Jadi kemungkinan adalah Kanaan. Kemungkinan ini memang mempersiapkan untuk kitab Yosua nanti. Gitu. Makanya kenapa di sini Nuh secara spesifik mengutuk itu Kanaan, bukan Ham, tapi secara spesifik itu mengutuk Kanaan. Dan kalau kita lihat tadi, mana ya? Oh salah, bukan di sini. Kita lihat tadi itu di sini. Nah, di Kanaan ini, ya tepat, kan Kanaan kan ada batas-batas daerahnya ya, di Kejadian 10 ya. Nah, tepat di batas-batas daerahnya ini lokasi sesuai dengan deskripsi Tinggi Yosua. Tuhan, isi respon. Aduh ya, yes. I'm sorry aku. Kenapa, Jess? Ya ampun, sorry, lupa Masuk, di Jess. mute. Sorry, lupa di. Siap. Nah, ini Kanaan di sini lokasinya tepat, gitu. Tepat sesuai deskripsi bangsa Kanaan yang akan diserang di masa kepemimpinan Yosua yang memimpin penyerangan atas bangsa Kanaan oleh bangsa Israel. Nah, jadi ini memang kita bisa melihat dari sudut pandang siapa penulisnya. Begitu itu mempengaruhi penulisan. Nah, jadi begitu kalau ini penjelasanku secara pribadi ya tentang kenapa Nuh itu mengkutuk Kanaan karena memang ini mempersiapkan nanti kitab Yosua. Nah, ini kitab suci itu memang begitu. Jadi kitab suci itu tadi saya sempat bilang di awal ya bahwa bukan cuma Indonesia yang sambung menyambung menjadi satu, tapi kitab suci juga sambung menyambung menjadi satu. Gitu ya. Jadi semua itu mempersiapkan gitu. Termasuk nanti kalau kita tahu secara detail gitu ya. Kejadian 10 ini mempersiapkan kejadian 11. Kejadian 10 ini mempersiapkan kejadian 11. Contohnya misal, aku kasih contoh pertama, ini yang paling jelas saja deh. Kalau yang paling jelas itu adalah ayat mana yang bumi terbelah itu mana ya? Bumi terbelah. Bumi terbelah. Oh ini 25. Kejadian 10 ayat 25. Ya, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Nah, istilah bumi terbagi ini kemungkinan memang mempersiapkan untuk Menara Babel. Jadi ada kemungkinan bahwa Menara Babel itu terjadi di zamannya Kejadian 10 ayat 25. Gitu. Ya kan istilah bumi terbagi itu ketika bangsa terpecah. Nah, bangsa mulai berpisah gitu ya. Secara bahasa terpecah, secara bangsa terpecah gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu kesinambungannya sebenarnya. Dan di sini kenapa Sem itu sampai dijelaskan keturunannya sampai ke bapak semua anak Eber gitu kan?
Dituliskan gitu. Bahkan di dalam berkat Nuh itu dituliskan terpujilah Tuhan Allah Sem, gitu ya kan? Dia nggak memberikan itu ke Yafet ataupun ke Ham gitu. Benar-benar spesifik terpujilah Tuhan Allah Sem. Itu karena mempersiapkan Abraham. Karena Tuhan Allah Sem itulah yang menjadi Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, itu jadi kira-kira begitu. Gitu ya, itu salah satu penjelasannya kalau kita melihat Alkitab secara berkesinambungan. Nah, itu kalau menurut saya. Nah, mungkin demikian. Tapi terima kasih sharing dari Jineti dan Kopitar ya. Saya bahkan terlupa bagian itu tentang kutuk dan berkatnya, tentang karakter Nuh itu saya terlupa untuk membahasnya bahkan. Tapi tadi sudah dibahas oleh Jinovi dan Kopitar. Luar biasa. Terima kasih. Nah, dari sini siapa lagi yang mau sharing? Monggo. Hai hai. Hai. Suaranya bergema. Iya ya, masih bergetar nggak? Oh, Bergetar, sudah. bergema nggak? Pas sudah. Silakan. Kalau aku sih menyoroti yang Kejadian 9, 21 sampai 23. Aku belajar kayak seperti kasih itu menutupi kesalahan. Gitu kan. Kalau di kisah dalam Kejadian 9, 21 sampai 23 itu kan menceritakan tentang Nuh yang karena kebanyakan minum anggur akhirnya mabuk dan telanjang. Anaknya yang bernama Ham melihat aurat ayahnya, lalu dia menceritakan kepada kedua saudaranya yaitu Sem dan Yafet. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Dari kisah ini aku belajar lagi soal respon yang berbeda dari anak-anak Nuh pada saat melihat kekurangan atau kesalahan ayahnya. Ham ketika melihat kekurangan atau kesalahan ayahnya, si Nuh, respon dia negatif. Dia menceritakan kepada keadaan ayahnya yang memalukan kepada saudara-saudaranya. Tetapi Sem dan Yafet melihat kekurangan atau kesalahan ayahnya itu, mereka menutupi kekurangan tersebut. Mereka responnya positif. Dan dari hasil respon yang negatif, Ham itu tidak menerima berkat, melainkan kutuk. Tetapi sebaliknya, hasil dari respon positifnya si Sem dan Yafet, mereka menerima doa berkat dari ayahnya. Jadi kisah ini juga mengajarkan aku pribadi itu, kalau kita melihat kekurangan pemimpin atau orang tua kita, kita harus belajar untuk nggak membeberkan atau menggosipkan kesalahan atau kekurangan itulah. Tetapi kita harusnya kita menutupi kesalahan mereka seperti yang dikatakan di 1 Korintus 13, kasih menutupi segala sesuatu gitu. Jadi ya kayak pemimpin atau orang tua kita itu nggak luput dari kesalahan, dari kekurangan gitu. Mereka itu juga manusia gitu. Jadi kayak aku mikir, kok orang tua aku kayak gini ya? Kenapa sih mereka tuh kayak gini ya? Aku jadi kayak berkaca lagi dengan kisah ini kan gitu. Iya ya, orang tua kita masih manusia gitu. Jadi masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan lah. Kita sebagai anak-anaknya itu ya harusnya kita menutupi kekurangan mereka. Kita berdoa untuk mereka. Karena kan kembali lagi 1 Korintus 13, kasih menutupi segala sesuatu. Jadi kita bawa segala kekurangan, kesalahan orang tua kita itu dalam doa, supaya Tuhan itu mampu mengubah dan menyempurnakan gitu. Karena hanya Tuhan yang mampu mengubah, membolak-balikan hati gitu kan. Terus jadi kalau kita melakukan hal ini, kita merespon positif dari segala kekurangan atau kesalahan pemimpin atau orang tua kita, aku percaya sih berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita, akan tercurah dalam hidup kita seperti berkat yang dialami oleh Sem dan Yafet. Sekian, terima kasih. Mantap, benar sekali, luar biasa. Ini termasuk salah satu poin yang
yang ini yang nanti akan saya sampaikan, tapi lebih jelas lagi. Kak Yelin menjelaskannya jauh lebih jelas menurut saya daripada yang akan saya sampaikan nanti. Benar, kalau mengutip ayat itu, aku juga waktu membaca ini juga terpikir hal tersebut, ya kan, bahwa kasih menutupi segala sesuatu, bahkan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, itu kasih itu menutupi banyak sekali dosa, itu ada ayatnya di 1 Petrus kalau nggak salah. Nah, ini menarik nih. Benar arti kalau waktu ketika orang tua kita atau pemimpin ya, bahkan siapapun, kalau aku secara pribadi siapapun, apa ya, mending itu dalam tanda kutip, sekalipun kita menceritakan ke orang lain itu untuk mencari solusi, gitu. Tapi bukan untuk malah mengumbar aib, bukan untuk malah memperburuk keadaan atau mengumbar aib gitu. Tapi sekalipun kita menceritakan itu ke seseorang, tapi itu untuk mencari solusi, entah itu solusi untuk diri kita sendiri, atau mungkin solusi untuk orang tersebut. Siapa tahu memang orang tersebut memang butuh solusi, gitu kan? Orang tersebut mungkin harus berubah, harus seperti apa? Karena Tuhan Yesus juga pernah bilang kan, ketika ada salah satu dari antara kalian yang memberontak atau apa? Aku lupa pakai kata tepatnya apa. Memberontak ya, berkata ya kalian ngomong dengan dia 4 mata. Tapi kalau dia masih tidak mendengarkan, dia masih bebal, kamu ajak saksi. Kan Tuhan Yesus ajari kayak gitu toh. Kamu ajak saksi. Kalau dia juga masih bebal, sampaikan perkara ini ke hadapan umat. Bahkan kayak gitu Tuhan Yesus ajarkan. Kalau dia juga masih bebal, ya anggap dia bukan bagian dari antara kalian. Waktu itu salah satu hal yang Tuhan Yesus ajarkan, itu problem solving sebenarnya. Hal itu tuh sebenarnya untuk menyelesaikan masalah, menuntaskan masalah gitu. Nah, tapi di samping itu semua, memang kita sampaikan ke Tuhan. Makanya ada ayat yang menuliskan bahwa kalau kita marah, gitu ya, biarlah kita marah di tempat tidur kita. Aku lupa di Mazmur kalau nggak salah. Biarlah kita memang marah di tempat tidur kita. Jangan sampai kita melakukan dosa. Gitu. Jadi dalam artian apa? Kita jauh lebih baik kita ngedumel sendiri dalam tanda kutip gitu. Kita emang ngedumel, karena kalau kita ngedumel sendiri kan kita tidak memperkeruh keadaan. Itu kan kita tidak tidak mengumbar aib, kita tidak memperkeruh keadaan, sekalipun kita tidak memberikan solusi secara nyata, gitu ya. Tapi paling tidak ketika kita ngedumel sendiri di tempat tidur atau kita menyampaikan semua keluhan kita kepada Tuhan, itu sudah salah satu bentuk solusi. Sekalipun tidak secara tidak senyata kalau mungkin kita datangi orangnya atau gimana gitu ya. Tapi itu solusi yang cukup nyata sebenarnya, kita mengungkapkan apapun ke Tuhan. Karena sejujurnya itu yang aku lakukan. Ya, kalau Kak Yelin bilang di orang tua, aku pun juga tentang masalah orang tua. Gitu. Sejujurnya itu yang aku lakukan. Jadi aku lebih banyak ngedumel sama Tuhan. Kalau udah ingat tentang orang tua gitu ya. Karena pasti kembali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Itu perlu disadari. Dan karena ketidaksempurnaan itu mungkin membuat kita kesal, sakit hati, dan lain sebagainya macamnya. Tapi kalau aku secara pribadi, yang aku lakukan adalah aku ngedumel sama Tuhan. Ketika aku doa, aku ungkapin semuanya. Gitu. Dengan harapan memang bisa muncul satu solusi dari hasil pergumulanku. Nah, itu luar biasa emang poin yang disampaikan ayat 21 sampai 23 ya. Nah, ini luar biasa. Dan ini juga menyangkut keputusan bebas kita sebenarnya. Seandainya HAM, nah ini sebenarnya kenapa kok ini sebenarnya salahnya itu adalah ada 2 salah sebenarnya HAM ini. Pertama, dia melihat aurat ayahnya, kedua dia menceritakannya kepada saudaranya di luar. Karena memang melihat aurat orang lain itu di konteks zaman itu, bahkan di Timur Tengah sampai sekarang itu masih nggak boleh. Melihat aurat orang lain, sekalipun sesama jenis itu nggak boleh. Itu di konteks, bahkan sampai zaman sekarang orang Timur Tengah masih seperti itu. Kita apalagi konteks zaman dulu. Nah, dan dia menceritakan gitu kan, dan kata menceritakan ini lebih ke mencemooh sebenarnya. Mencemooh, mentertawakan gitu kan. Itu jadi bukan cuma sekedar memberikan kabar, ya, tapi lebih ke mencemooh atau lebih ke mengumumkan gitu loh.
daripada memberikan kabar secara baik-baik. Nah, itu kira-kira begitulah. Nanti kita juga akan bahas tentang hal ini. Wah, luar biasa. Terima kasih, Kak Yelin. Tadi sempat live ya? Nggak apa-apa. Next. Siapa lagi? Monggo, silakan. Oh, ada di Gamelan Wisata. Iya. Oh, iya. Ganti namanya jadi Gamelan Wisata. Monggo, siapa lagi? Saya izin kamar mandi ya, tapi silakan sharing. Saya izin kamar mandi dulu sebentar. Ayo Le, silahkan gimana? Ini tuh ayatnya agak susah loh sebetulnya. Aku juga ngerti apakah pemikiranku tuh masuk gitu loh dalam pembahasan ayat ini, rasanya terlalu jauh. Ya, selamat malam Kak Bertus dan teman-teman sekalian. Untuk diskusi pada malam hari ini, sebenarnya aku hanya ada tiga hal yang mau saya sharing. Buset. Ada tiga hal yang mau aku sharingkan, dan terutama nanti di poin ketiga agak gimana gitu. Oke ya, aku mulai dari yang pertama dulu. Jadi di sini diceritakan mengenai anggur, dan itu identik dengan keserakahan misalkan, ya kan, dengan dosa ataupun dengan lupa diri. Dan saat ini kalau kita melihat kondisi nyata aja gitu ya, nggak usah dari kitab suci, kenapa orang itu bisa minum-minum, kenapa orang bisa mengekspresikan dirinya dalam bidang itu, dalam hal itu, sedangkan saya sendiri pun nggak pernah terpikir untuk itu, gitu kan. Secara teori sosial sih ada beberapa faktor, misalkan apakah karena pride, karena pergaulan, karena lingkungan pertemanan, atau ternyata enggak baik-baik amat, atau ternyata dia sedang lari dari masalah, dia memiliki luka batin sehingga dia mengekspresikannya dalam bentuk seperti itu, atau enhance itu apa ya, meningkatkan nilai sosial melalui minum-minum itu. Jadi di kehidupan kita saat ini pun mengenai anggur dan minum-minum itu masih identik dengan keserakahan, dosa, dan lupa diri. Sebelumnya sudah disinggung, tapi ini ada sebuah harapan gitu ya, bahwa Yesus itu adalah pokok anggur, dan Yesus itu memanggil orang-orang yang berdosa gitu. Dan menurut Ignatius Loyola pun dikatakan bahwa kita ini, atau saya gitu ya, Ignatius Loyola mengatakan saya ini sebenarnya orang berdosa yang merasa dipanggil untuk bertobat. Merasa dulu untuk bertobatnya sih nanti kapan-kapan gitu. Yang kedua, saya pun juga tertarik mengenai membahas HAM, Kanaan, dan lain sebagainya. HAM itu dia gosip, jelas, dia melihat, memandangi, nah atau lebih jauhnya juga. Nah ini teori yang lebih ngeri lagi, dia mengebiri gitu ya. Wah itu, kalau saya ngomong ini mesti hati-hati, tapi ketika saya berdiskusi soal Nuh sampai Abraham dan lain sebagainya, ada teori yang mengatakan demikian. Ya jelas bahwa si Nuh marah gitu kan. Tapi kenapa Kanaan? Bahwa Kanaan itu anak yang paling terakhir pula, dan dia dikutuk. Nah, kemungkinannya adalah bahwa sedari awal Kanaan itu sudah jahat. Bisa jadi demikian. Kemudian kan saya bertanya juga, kenapa dikutuk Kanaan? Kenapa nggak anak-anak yang lain? Bahwa si Ham itu juga punya banyak anak gitu kan. Apa anak yang lain suci-suci juga?
seperti keturunan Sem dan Yafet. Nah itu juga jadi pertanyaan saya. Kanaan ini jadi salah satu Kanaan ini jadi satu apa ya? Dia punya tempat di kitab suci, ini artinya dia diceritakan secara khusus bahwa dia dikutuk. Tapi tidak ada cerita soal anak-anak yang lain. Betul bahwa kejadian ini memang yang menulis Musa. Ya setidaknya pengetahuan sebelumnya itu kan yang menulis Musa. Yang lagi-lagi dalam saya berdiskusi dulu gitu kan, itu dikatakan demikian. Bisa nggak sih kita berpikirnya itu secara lebih rasional aja untuk memotivasi bangsa Mesir bahwa kamu dulunya itu di situ gitu kan, tapi karena berdosa kamu dibuang. Jadi karena perjalanan Israel dari bangsa Mesir ke Kanaan, sehingga Musa itu harus menuliskan itu untuk menyemangati lah, untuk memotivasi. Dan akhirnya keturunan pertama nggak ada yang nyampe gitu kan, karena nggak bisa dimotivasi, mentalnya tuh kurang gimana gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, saat itu kenapa sih lu nggak mengampuni aja? Kenapa nggak dia, aku mengampuni kamu, walaupun kamu berdosa aku mengampuni kamu gitu kan. Atau kita mesti bertanya pada kita sendiri, mampu nggak sih kita mengampuni? Itu kan pertanyaan saya minggu lalu. Untuk saat ini, saya punya prinsip atau saya punya jawaban, kita manusia itu memang tidak bisa mengampuni. Atau ketika teman-teman mengatakan bisa kok, tapi sangat sulit. Nah saya tambahkan, sangat sulitnya sangat sulit sekali hingga mendekati nggak mungkin. Saya mau cerita soal Friedrich Nietzsche, itu seorang filsuf asal Jerman. Dia bilang kalimat yang terkenal itu God is dead, Tuhan telah mati. Dia sebenarnya kalau kita lihat kalimat itu aja, dia memang seolah-olah menyangkal adanya Tuhan. Tapi sepengetahuan saya ketika membaca karya-karya Nietzsche, dia itu sebenarnya mencari Tuhan dengan cara meniadakan Tuhan sehingga nanti akan ketemu kontradiksi. Tapi entah gimana dia mati duluan gitu sebelum dia ketemu. Kira-kira gini mikirnya. Dulu itu ada yang namanya moralitas budak dan moralitas tuan. Moralitas tuan itu dia yang bisa menyuruh, moralitas budak ini dia yang disuruh-suruh terus gitu. Nah, moralitas budak ini ketika dia tidak bisa membalas tuan, dia tuh mengandalkan imajinasi bahwa akan adanya datang penyelamat, bahwa akan adanya pengharapan. Dan itu terkait juga dengan agama-agama itu muncul. Agama-agama itu muncul dari lingkungan yang miskin, yang dia itu terjajah. Katolik jelas dari penjajahan, Kristen, Hindu, Buddha, gitu kan. Nah, kata Nietzsche, kita tuh nggak bisa tetap mengasihi Nietzsche itu kita nggak bisa mengasihi walaupun dikhianati, atau kita masih bisa membantu gitu walaupun kita mesti dijahati terus, karena itu hanya bisa dilakukan oleh manusia super. Nah, tapi rasa-rasanya dalam permenungan saya berikutnya, Nietzsche tidak memasukkan unsur Roh Kudus ke dalam pemikiran manusia, ke dalam konteks kita saat ini. Jadi, saya sih mendefinisikan manusia super itu adalah yang manusia yang dikaruniai oleh Roh Kudus. Dan itu yang saya dapat melalui kegiatan SHDR dan KRK, itu kapan itu ya. Jadi, manusia super ini bukan lagi angan-angan seperti Ultraman, tapi kita sendiri yang sudah dibaptis oleh Roh gitu. Gitu ya, KRK dan SHDR. Jadi apakah kita bisa mengampuni? Nggak bisa. Sebab kita memang nggak punya kuasa untuk mengampuni, tapi Roh Kudus punya. Di sisi lain, saya harus bilang bahwa Allah tidak menyukai dosa, maka harus dihukum. Jadi kita tetap tidak bisa menghapus poin itu bahwa ya Allah memang benar, tidak suka manusia berbuat dosa, maka di sini dihukum. Ya, saya hanya memberikan pandangan yang lain mengenai pentingnya
SDR Pak KRK. Jadi aku promosi ya? Enggak, tapi benar begitu. Thank you. Luar biasa. Super human ya. Superhuman because of the Holy Spirit. Karena Roh Kudus kita jadi manusia. Super. Luar biasa. Ada lagi mungkin satu orang lagi untuk men-sharingkan apa yang didapat. Luar biasa ya. Tapi memang tadi sudah saya jelaskan ya, mungkin kalau di sini ada yang bertanya-tanya kenapa kok ini pasal 9 ayat 18 sampai 29 ini dibahas malam hari ini bersamaan dengan pasal 10 gitu. Bukannya pasal 9 itu harusnya ikut minggu lalu. Nah, ini memang ada dua alasan ya. Yang alasan pertama adalah justru malah pasal 9 ayat 18 sampai 29 ini malah lebih mempengaruhi pasal 10 daripada dipengaruhi pasal 9 ayat 1. Itu yang pertama. Jadi sangat relevan kalau misal dibahas bersamaan dengan pasal 10 ayat 1 sampai 32. Lalu yang kedua memang nilai moralnya lebih banyak di Kejadian 9 daripada di Kejadian 10. Agak lebih susah mencari nilai moral di dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Dan memang terbukti dari tadi yang paling banyak dibahas itu adalah tentang moralitasnya khususnya di Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Dari sini ada lagi yang mau men-sharingkan? Oke, mungkin ini ya bisa dirangkai dulu kata-katanya untuk mau sharing, untuk mau kesaksian, atau mau pertanyaan. Nah, di sini saya mau sharing ya, giliran saya sharing. Ada beberapa hal yang mau saya sharingkan. Ya,